Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah semoga senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak kisah hidup, perjuangan, dan keteladanan para wali. Mereka adalah hamba yang taat kepada Allah, yang telah berjuang menanam dan menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Semoga kisah ini memberi manfaat, menambah iman kita kepada Allah, dan menjadikan kita mengikuti jejak kebaikan mereka. Kisah lengkap Eyang Arya Wiratadatar Cikundul. Identitas lengkap. Nama asli, Raden Jaya Sasana Raden Jaya Lalana. Gelar, Arya Wiratanudatar I, Dalem Cikundul, Eyang Cikundul. Lahir, tahun 1603 Masehi 1012 Hijriah. Wafat, 25 Juni 1706 Masehi 13 Rabiul Awal 1118 Hijriah. Asal, keturunan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati, lahir di Talaga Manggung, Majalengka, Jawa Barat. Wilayah tugas, diutus Sultan Sepuh I Cirebon membuka dan memimpin daerah Cikundul hingga Cianjur. Kehidupan awal pencarian ilmu. Sejak muda cerdas, berani, dan mendalami ilmu agama serta kesaktian. Sering bertapa dan berzikir di gua dan hutan sepi selama bertahun-tahun. Menguasai ilmu syariat, tauhid, tafsir, fikih, tasawuf, serta ilmu hakikat dan alam gaib. Diangkat menjadi pemimpin wilayah, bertugas membuka hutan menjadi permukiman dan menyebarkan ajaran Islam. Pernikahan dengan Putri Jin. Saat bertapa di Gua Citarum, tiba-tiba muncul cahaya terang dan seorang wanita sangat cantik serta harum semerbak. Wanita itu menyatakan diri sebagai Putri Jin penguasa wilayah sekitar. Ia mengaku kagum melihat ketekunan Eyang Cikundul beribadah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ingin masuk Islam dan memohon menjadi pendamping hidup. Setelah diyakini niatnya tulus dan mendapat petunjuk, dinikahi menurut tata cara Islam yang sah. Beliau juga memiliki istri dari kalangan manusia. Istri manusia, melahirkan Raden Arya Wiramanggala dan keturunan pemimpin daerah. Istri Putri Jin, dapat berubah wujud menjadi manusia, membantu menjaga wilayah, menyingkirkan gangguan, dan mendukung dakwah tanpa melanggar aturan agama. Perjuangan menyebarkan Islam. Mendirikan surau dan pesantren pertama di Cikundul sebagai pusat pengajian. Mengajarkan ajaran Islam dengan prinsip, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Cara berdakwah lembut, menghormati adat yang baik, tidak memaksa, sehingga banyak warga masuk Islam dengan sukarela. Membuka lahan pertanian, membangun jalan, dan menjaga keamanan wilayah perbatasan Cirebon dan Mataram. Mencetak murid dan keturunan yang melanjutkan syiar Islam hingga ke daerah pedalaman. Karomah yang dimiliki. Mengalirkan air bersih dengan menancapkan tongkat di tanah kering. Menenangkan hewan buas dan meredakan bencana alam. Mengetahui peristiwa yang akan datang dan niat hati orang lain. Suara bacaan Al-Quran sangat merdu, membuat pendengar terharu dan tertarik memeluk Islam. Doanya sering dikabulkan, banyak orang sakit sembuh dan kesulitan teratasi. Akhir hayat warisan. Wafat pada hari Jumat, usia lebih dari 100 tahun, dalam keadaan berzikir dan membaca Al-Quran. Dimakamkan di Bukit Pasir Gajah, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur. Menjadi pendiri cikal bakal wilayah Cianjur, ajaran dan keturunannya terus melanjutkan peran sebagai pemuka agama dan pemimpin masyarakat. Dan keteladanan para wali yang telah menanamkan cahaya Islam di bumi Nusantara ini. Semoga kita dapat meneladani keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman mereka dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kekurangan, kesalahan, atau hal yang kurang berkenan. Semua kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan segala kekurangan adalah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai amal kebaikan, menambah iman dan takwa kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.